Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Diva. Saya Meli Hendrika. Dan saya Ahmad Rifki Alparwis. Baiklah, materi kami pada video kali ini adalah tentang sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan sebagai bahasa nasional. Apa sih sejarahnya? Mari kita simak dalam video kali ini ya. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara tanggal 28 Oktober 1928 saat Kongres Bahasa Indonesia II di Bandung pada tahun 1945. Ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi untuk mengatasi beragam bahasa daerah dan memersatukan bangsa yang majemuk. Keputusan ini mengakui pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi nasional yang merangkul kesatuan identitas bangsa Indonesia pada saat itu. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perjuangan melawan penjajahan dan menjadi simbol persatuan bangsa. Kemudian, pada tahun 1945, saat Indonesia merdeka, bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi untuk mengatasi keragaman bahasa daerah dan mempersatukan bangsa yang majemuk. Periodisasi perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Pada saat sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu digunakan oleh masyarakat sebagai alat perhubungan di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia pun menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara. Yang kedua, setelah kemerdekaan. Satu hari setelah diproklamasikannya kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, telah ditetapkan undang-undang yang di dalamnya terdapat salah satu pasal, yaitu pasal 36, yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara, sehingga dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, kenegaraan, pendidikan, ataupun forum resmi harus menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan alat untuk melakukan kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, ada beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah: yang pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Yang kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan ataupun menghargai dan menaati. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa perantara ataupun bahasa pergaulan. Di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara, periodisasi perkembangan bahasa Indonesia terbagi atas dua fase, yaitu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Bahasa memiliki fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, dan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan alat untuk melakukan kontrol sosial. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.